yang berjudul Cultural Policy, Management, Value, and Modernity in the Creative Industries. Karyanya Dave Brain. Ya, buku ini terdiri dari 6 bab ya. Pertama itu introduction, kita dikenalkan dengan pengantar, lalu modernity, government and the social life of method, mendefinisikan modernitas, pemerintah, dan metode kehidupan sosial berdasarkan kebijakan konteks budaya. Nah, topik yang selanjutnya di bab 2 bicara tentang budaya itu siapa sesungguhnya. Siapa yang melakukan partisipasi, bagaimana melakukan konsumsi dalam kehidupan dunia kontemporer. Bab ketiganya bicara tentang hidup itu sesungguhnya adalah untuk bekerja atau bekerja untuk hidup. Life konteksnya adalah hidup pada ekonomi kreatif. Topik yang selanjutnya bicara tentang the golden cultural led generation, bicara tentang generasi muda yang merubah golden age dari deindustrialisasi dengan pasca modernitas. Bab yang terakhir bicara tentang nilai budaya, teori nilai publik, dan organisasi budaya. Topik-topik ini yang dibahas pada buku kebijakan budaya, yang dibahas manajemennya, nilainya, modernitasnya pada industri kreatif. Saya meng-highlight beberapa yang menurut saya penting dari buku ini. Di introduction itu kita diberikan pemahaman oleh Dave Brain tentang apa itu kebijakan budaya. Overall dari halaman 1 sampai halaman 199 buku ini bicara tentang kebudayaan budaya gitu ya, bahwa kebudayaan budaya ini dihasilkan oleh publik. Hasil diskursus, hasil diskusi publik. Kebijakan budaya itu mengakui keanekaragaman budaya dengan perspektif multikulturalisme. Nah, kebijakan budaya menurut Brand di introduction di bagian pengantar bahwa digunakan untuk memahami dalam buku ini konteksnya masalah manajemen dalam budaya kehidupan kontemporer itu seperti apa. Nilainya seperti apa, modernitasnya seperti apa, yang tentu menunjukkan bagaimana kebijakan budaya itu begitu sangat urgen, begitu sangat penting bagi ekonomi dan masyarakat dalam kondisi modernitas. Fokus dari kebijakan budaya menurut Brand adalah membuat investasi budaya, yang artinya budaya tersebut berguna secara ekonomi dalam menghadapi krisis ekonomi di Eropa Barat. Jadi Brand menggambarkan kitab tentang kebijakan budaya pada konteks negara di Eropa Barat dalam buku ini. Nah, kebijakan budaya di sini dibahas juga di introduction, yaitu pertama tentang kebijakan budaya kontemporer saat ini seperti apa. Gagasan tentang nilai di sektor budaya itu seperti apa. Menganalisis realitas kerja di industri kreatif itu seperti apa. Bahwa kebijakan publik yang keempat itu menghasilkan regenerasi perkotaan. Yang kelima, bahwa kebijakan publik sesungguhnya juga ada keterkaitan dan dibutuhkan kebijakan budaya dari pemerintah. Dan di pengantar juga dibahas tentang kebijakan publik itu dibahas, dikritisi dari berbagai lintas disiplin ilmu. Pertama terkait dengan manajemen seni, publik, manajemen non-profit atau moral, studi budaya, sosiologi, dan ilmu politik. Nah, di bagian pengantar juga Brand masih membahas tentang budaya
tapi konteksnya adalah pada apa itu budaya, apa itu nilai, apa itu industri kreatif pada kehidupan kontemporer yang sedang kita hadapi di abad 21 ini. Masyarakat kontemporer itu sangat kompleks, budayanya yang beraneka ragam, budaya cultural heritage, budaya warisan, atau budaya tradisional masih ada, kemudian budaya baru muncul. Lalu apa nilai budaya? Bagaimana dengan realitas yang dihadapi pada masyarakat kontemporer tentang industri kreatif? Nah, Arnold tahun 1993 memberikan definisi tentang budaya itu konteksnya bukan sebagai lifestyle lagi, bukan pada konteks kehidupan biasa, tapi lebih pada dalam buku ini bagaimana budaya itu sebagai perbaikan moral, perkembangan spiritual. Yang perkembangan moral dan spiritual itu hasil kontemplasi kesadaran yang terbaik dari masing-masing individu kontemporer yang sesungguhnya dipikirkan dan disampaikan pada realitas dunia. Yang kedua, bicara tentang nilai. Pada konteks masyarakat kontemporer, kebijakan budaya ini, nilai dikatakan bahwa gagasan tentang ekonomi. Value-nya itu adalah tentang ekonomi. Gagasan tentang bagaimana individu melakukan ekspresi diri secara bebas, punya hak dengan gagasan tentang moralitas. Yang ketiga, industri kreatif. Masyarakat kontemporer, konteksnya, bicara tentang dihadapkan pada industri kreatif, memetakan bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang terkait dengan praktik budaya. Yang keempat, pertahanan estetika dan manajemen publik. Ketika di dalam modernitas dengan konsep kapitalisme, tidak difikirkan tentang estetika, tapi pada masyarakat kontemporer dengan kebijakan publik itu sendiri, muncullah salah satu masalah utamanya adalah tentang estetik. Bagaimana estetik budaya ini terlepas dari keterkaitan dengan negara dan pasar. Yang kelima, dalam masyarakat kontemporer tentang kebijakan publik juga bicara tentang social life of method. Bagaimana metode-metode yang digunakan dalam ilmu manajemen tentang kehidupan sosial. Kehidupan metode tersebut berfungsi untuk membentuk realitas sosial. Nah, tetapi ada kelemahan buku ini yang diulas oleh Brand dalam introduction-nya. Dikatakan bahwa buku ini tidak membahas sesungguhnya apa sih batasan, mana yang boleh dan tidak boleh dari kebijakan budaya. Itu tidak dibahas. Yang kedua kelemahannya adalah apa bentuk implisit dan eksplisit dari kebijakan budaya. Alasan Brand mengatakan bahwa itu tidak ada karena buku ini tidak mengkaji hubungan antara studi kebijakan budaya dengan ilmu politik. Tetapi, jadi bukan persoalan siapa yang menang dan kalah, bukan mana yang minoritas, mayoritas, tetapi kebijakan budaya ini, Brand membidiknya mengembalikan studi kebijakan pada akar studi budayanya dengan pendekatan sosiologis, dengan multi perspektif. Lalu, yang kedua tentang modernity, government, and method of the social life pada konteks kebijakan budaya. Pertama, mendefinisikan Peter Wagner tahun 2012 tentang modernitas. Apa sebetulnya modernitas? Modernitas dipahami sebagai visi, sesungguhnya adalah sebuah visi keinginan, kemajuan, dan rasionalitas adanya penguasaan ekonomi, manusia, masyarakat, lingkungan, dan wacana rasisme, imperialisme, dan eksploitasi manusia. Jadi lebih pada bagaimana kapitalisme bermain untuk konteks modernitas. Tetapi Stuart Hall tahun 1992, karakteristik modernitas berbeda. Ada hal yang sesungguhnya dia bidik. Pertama, lebih spesifik. Dia dikatakan bahwa modernitas itu sesungguhnya negatif. Adanya dominasi institusi pengambilan otoritas. Siapa yang punya kekuasaan, dia yang akan berkuasa.
legitimasi dari sumber sekuler daripada agama. Jadi nilai-nilai semacam cultural heritage atau budaya leluhur itu dikesampingkan ketika modernitas menurut Hal. Karena negara sesungguhnya menggantikan peran gereja, peran masjid gitu ya, peran pura sebagai organisasi kunci dalam masyarakat yang mengedepankan moralitas. Nah, lalu karakteristik modernitas yang kedua menurut Hal yaitu bentuk-bentuknya berfokus pada nalar dan logika sekuler, terutama tentang keduniawian, terutama tentang ilmu pengetahuan, sains, menggantikan penjelasan religius. Yang ketiga, karakteristik dari modernitas menurut Hal, adanya hubungan ekonomi dan sosial menjadi norma. Kepemilikan properti, siapa yang kaya, siapa yang tidak kaya, dan hubungan pasar. Yang keempat, bahwa modernitas menurut Hal itu merupakan budaya individualis masing-masing, tidak tepuk saliro. Yang kelima, karakteristik modernitas masa kini membentuk rasa diri mereka sendiri tanpa mengacu benar atau salah, dengan konsekuensi bahwa larangan pilihan gaya hidup dihapus. Orang menjadi konsumen, mengekspresikan diri melalui pilihan kebiasaan, hanya passive reception sebagai konsumen. Selanjutnya adalah topik pembicaraan tentang modernitas dan ekonomi. Ini dikaitkan tentang apa sih kaitan modernitas dan ekonomi. Pembahasan tentang modernitas dan ekonomi sesungguhnya ini hampir sama dengan konteks apa sesungguhnya efek signifikan modernitas terhadap individu, identitas individu. Sama juga bicara tentang kaitannya ekonomi dan modernitas. Jadi kalau bicara tentang modernitas, manusia pasti bicaranya untung rugi secara ekonomi. Nah, lalu Kastel misalnya mengatakan bahwa konteks modernitas dan ekonomi tahun 96 dan 2000 dia menghubungkan perubahan individu dengan munculnya ekonomi berbasis teknologi informasi. Hubungan ekonomi dan identitas individu. Jadi antar ekonomi manusia menggunakan teknologi itu merubah identitas individu seseorang. Yang kedua, ada perubahan yang disebut di Eropa itu disebut Fordisme dan post-Fordisme. Kalau Fordisme itu di bawah abad 20, jadi ya merupakan jenis organisasi ekonomi di Eropa yang sesungguhnya jenis pekerjaan, tenaga kerjanya dikuasai dalam manufacturing atau pabrik-pabrik mesin berteknologi maju. Tetapi ketika di abad 20 muncullah kritikan terhadap kaum Fordisme tersebut, organisasi ekonomi, dengan munculnya krisis modernitas. Jadi bagaimana sesungguhnya masyarakat itu tumbuh secara ekonomi tanpa batasan sosial. Lingkungan untuk kemajuan bukan hanya produksi massal, tapi ekspresi individu. Pemerintah, badan usaha, serikat pekerja, dan upah muncul itu yang disebut dengan post-Fordisme, yang krisis terhadap modernitas, mengkritisi. Postmodernisme itu tenaga kerja muncul imaterial, tenaga kerja konten kreator gitu ya, dalam perekonomian, merupakan hasil dari sesungguhnya bukan hanya pada fisik, tapi adalah peran pengetahuan sebagai alat untuk menciptakan nilai ekonomi yang produktif. Contoh signifikan adalah semakin maraknya, semakin terus berkembangnya riset-riset di dunia ini. Peralihan dari pekerjaan fisik ke kerja otak. Lalu, topik yang ketiga, dalam bab 3, whose culture, pertanyaannya, participation and consumption in contemporary life, dia bilang. Siapa sesungguhnya budaya itu? Nah, di masa kontemporer, budaya itu merupakan diisi oleh budaya industri kreatif. Budaya industri kreatif ini membuat wacana kebijakan tentang industri kreatif. Industri kreatif menurut Brand dikatakan penciptaan artefak, yang disebut dengan artefak yaitu produk dari warisan leluhur budaya, yang dihargai budaya dalam bentuk apapun menjadi bagian dari yang disebut ekonomi baru. Lalu, budaya itu siapa menurut kehidupan kontemporer? Pekerjaan itu dianggap sebagai ekspresi diri. Artinya memikirkan tentang konsumsi, tentang kreativitas.
Masing-masing individu memiliki kapasitas, kualitas pribadi yang dimiliki setiap orang melalui penerapan teknologi. Yang ketiga,